Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Oktaviani dengan NPM 210826017. Saya akan memaparkan sedikit mengenai dari sistem imun. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem imun? Sistem imun itu merupakan kumpulan sel, jaringan, dan molekul yang membantu dalam pertahanan melawan infeksi dan zat asing lainnya. Nah, respon imun ini merupakan rangkaian kejadian molekuler dan seluler yang bertujuan untuk melindungi tubuh dari berbagai ancaman seperti organisme-organisme patogenik, zat toksik, debris seluler ataupun sel neoplastik. Sistem imun itu terbagi menjadi dua, yaitu ada innate immunity atau sistem imun bawaan dan juga adaptive immunity. Nah, untuk sistem imun bawaan atau innate immunity itu merupakan proses perlindungan awal terhadap zat asing seperti dinding sel bakteri atau protein asing. Nah, sistem imun bawaan ini tidak membutuhkan paparan terhadap zat asing sebelumnya dan memiliki respon yang sama terhadap semua pencetus atau bersifat tidak spesifik. Sistem imun ini itu berfungsi untuk mencegah masuknya mikroba dan secara cepat mengeliminasi mikroba yang berhasil masuk ke jaringan. Nah, sistem bawaan ini tidak membentuk sel memori. Beberapa sistem pertahanan tubuh bawaan ini itu memiliki 3 garis pertahanan, yang mana garis pertahanan pertama yaitu sawar anatomis yang seperti permukaan epitel kulit, kemudian protein antimikrobial air mata, dan juga flora normal pada kulit. Kemudian yang kedua yaitu adalah sawar humoral yang berperan penting dalam proses inflamasi dan terdiri dari sistem komplement seperti sistem koagulasi serta berbagai sitokin. Kemudian yang ketiga adalah sawar seluler, yaitu terdiri dari fagosit dan antigen presenting cells atau APC seperti neutrofil dan makrofag. Kemudian natural killer atau sel NK dan lymphokin activated killer atau LAK cells yang membunuh sel yang telah terinfeksi dan sel tumor secara tidak spesifik. Kemudian yang kedua adalah sistem imun adaptif. Nah, yang mana sistem imun adaptif ini itu pertahanan melawan agen-agen infeksius yang berhasil menahan sistem imun bawaan yang merupakan tugas dari sistem imun adaptif. Nah, sel-sel pada sistem imun adaptif itu memiliki reseptor yang secara spesifik yang tidak hanya mengenali zat-zat yang diproduksi oleh mikroba, namun juga molekul non-infeksius. Nah, terdapat dua jenis dari adaptive immunity, yaitu ada imunitas humoral dan juga imunitas yang pertama yaitu adalah imunitas humoral, di mana imunitas humoral ini itu dimediasi oleh antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B. Antibodi sendiri itu berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi dengan cara mengeliminasi mikroba ekstraseluler, tetapi tidak dapat mencapai mikroba yang telah hidup dan bermultiplikasi di dalam sel. Nah, pertahanan untuk melawan mikroba intraseluler itu dapat dicapai melalui imunitas yang diperantarai oleh sel limfosit T. Kemudian yaitu adalah respon imun. Nah, respon imun sendiri itu respon imun itu merupakan interaksi antara antigen dan sistem imun adaptif. Nah, respon imun ini itu terdiri dari 3 fase, yaitu fase aferen, pemprosesan, kemudian dan efektor. Nah, fase aferen itu meliputi pengenalan awal transport dan presentasi antigen ke sistem imun adaptif. Nah, pengenalan antigen ini itu dimulai dengan adanya ikatan dan fagositosis dari antigen oleh antigen presenting cells atau APC. Nah, antigen sendiri itu dicerna menggunakan
enzim di dalam vesikel endositik APC dan membentuk fragmen epitop antigen. Setiap fragmen yang berikatan dengan peptida HLA di permukaan. Nah, kombinasi peptida dan protein HLA akan dikenali oleh reseptor limfosit T CD4 dan CD8. Nah, Mayor Histone Compatibility Complex atau MHC kelas 1 itu bertugas untuk mempresentasikan antigen ke limfosit T CD8. Limfosit T CD8 itu meliputi NK cells dan sel T regulator. Kemudian yang kedua yaitu adalah fase pemprosesan, yang mana meliputi regulasi interaksi antara antigen dan limfosit yang diikuti dengan aktivasi dari limfosit. Limfosit T CD4 itu diklasifikasikan sebagai sel T helper 0 atau TH0 yang kemudian berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel. Sel T regulator atau TRAC itu berfungsi untuk toleransi imun dengan menurunkan fungsi sel T dan mencegah otoreaktivitas sel T. Nah, dalam fase ini juga akan terbentuk yang namanya sel memori. Kemudian, yang mana fungsi utama dari limfosit T itu adalah untuk aktivasi dari limfosit B yang berperan dalam produksi antibodi. Nah, eliminasi atau netralisasi antigen asing dicapai saat fase efektor. Efektor spesifik antigen itu membutuhkan 2 paparan antigen untuk mencapai efektivitas maksimum. Nah, paparan kedua terjadi di jaringan perifer, tempat antigen berasal. Kemudian terdapat 2 jenis sel limfosit T efektor, yaitu sel limfosit T yang mengekspresikan CD4 yang menghasilkan hipersensitivitas tipe lambat, dan limfosit T sitotoksik yang mengekspresikan CD8. Nah, limfosit B itu mengeluarkan antibodi yang memediasi berbagai aktivitas dari efektor imun, seperti opsonisasi untuk fagositasis dan aktivasi dari aktivasi komplement. Kemudian yaitu adalah mekanisme pertahanan tubuh melalui proses inflamasi. Nah, proses inflamasi itu merupakan bagian dari respon imun atau sistem kekebalan tubuh, yang mana mekanisme ini itu akan hanya terjadi dalam kondisi tertentu dalam waktu yang tidak lama. Nah, misalnya ketika seseorang terjatuh, maka suatu bagian tubuh itu akan mengalami luka terbuka. Nah, mekanisme inflamasi ini akan membantu menghilangkan sel yang rusak serta membantu untuk mempercepat proses pemulihan. Nah, proses inflamasi ini akan menimbulkan beberapa tanda-tanda inflamasi seperti dolor atau rasa nyeri, kemudian rubor atau kemerahan, kalor itu panas, dan tumor itu akan bengkak. Nah, sedangkan peningkatan permeabilitas kapiler itu menyebabkan cairan keluar dari sel dan pembuluh darah. Begitu juga dengan leukosit, terutama neutrofil, makrofag, dan juga monosit, sehingga menghasilkan dolor dan tumor. Nah, inflamasi ini itu merupakan proses pertahanan tubuh yang dilakukan oleh tubuh, dan proses terjadinya itu ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu adalah signaling, yang mana ketika mikroba masuk ke dalam jaringan yang berada di sekitaran pembuluh darah, maka hal yang pertama kali terangsang di jaringan adalah makrofag. Makrofag ini kemudian akan segera membentuk sistem pertahanan dengan mengeluarkan mediator inflamasi yaitu interleukin 1 atau IL-1 dan tumor necrosis factor atau TNF. Kemudian molekul mediator ini itu akan menginduksi sel endotel pembuluh darah untuk mengekskresikan molekul adesi yaitu selektin E dan selektin P. Kemudian yang kedua yaitu adalah masuk fase rolling, yang mana setelah terjadi perlekatan lemah antara leukosit dan endotel, maka perlahan-lahan ikatan ini itu akan menjadi kuat dan semakin kuat, sehingga aliran darah itu tidak dapat melepaskan ikatan ini, sehingga leukosit itu akan menyebar ke sepanjang dari endotel dan
pelekatan antara leukosit dan endotel ini itu akan menjadi kuat karena aktivasi oleh faktor kemotaktik seperti leukotrin B4, platelet activating factor dan interleukin 8 dengan cara kerja meningkatkan afinitas molekul adesi leukosit untuk molekul adesi endotel. Kemudian tahap yang ketiga yaitu adalah emigrasi, yang mana setelah terjadinya perlekatan yang lebih kuat antara leukosit dan endotel, maka sel leukosit itu akan berhenti menggelinding. Seketika leukosit itu akan menembus dinding endotel dan dengan proses diapedesis melalui celah antara sel endotel. Kemudian yang keempat yaitu adalah kemotaksis. Nah, ketika sel leukosit yang berupa granulosit seperti neutrofil dan eosinofil yang telah bermigrasi ke ekstrasel dari pembuluh darah, selanjutnya itu akan bergerak maju ke arah jaringan yang diserang oleh mikroba. Sehingga selanjutnya yaitu masuk ke masa fagositosis. Nah, fagositosis sendiri yang mana ketika sel leukosit itu telah bertemu dengan mikroba penyebabnya, maka itu akan memfagositnya. Nah, produk dari fagositosis itu akan menghasilkan bermacam-macam eksudat sehingga jaringan di sekitar area tersebut itu akan membengkak. Kemudian ada pelepasan media inflamasi mediator, yaitu sel leukosit yang telah bermigrasi ke jaringan itu akan berubah fungsi menjadi sel mas, sehingga granul-granul yang di dalam sel mas itu akan segera dilepaskan ke area dari daerah inflamasinya. Nah, granul itu mengandung zat-zat mediator inflamasi atau sel derivative mediator yang di dalamnya itu terdapat histamin dan serotonin, yang mana keduanya ini itu akan menyebabkan dilatasi pada pembuluh darah dan meningkatkan permeabilitas vaskuler agar leukosit itu mudah bermigrasi ke area tersebut. Kemudian masuk ke masa pemulihan, yaitu proses ini itu merupakan tahap akhir dari reaksi inflamasi, di mana ketika semua agen mikroba telah mati, inflamasi pun akan berakhir secara perlahan. Nah, biasanya jika inflamasi terjadi di bawah kulit, maka itu akan pecah keluar kulit dan menumpahkan derivat inflamasi yang ada. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.